Kenapa? Loh, apanya yang mau ditanggapi? Ya, bicara hadis dia tidak pernah belajar hadis, belajar fikih tidak pernah belajar fikih, pernah dipermalukan sama Ustadz Nuruddin. Usorob, fikih, balago, mantik, usuludin itu bukan ilmu agama. Karena apa? Karena itu ilmu buatan manusia. Fikih itu buatan misalkan Abu Hanifah, yang betapapun luar biasanya beliau, tetap beliau itu adalah manusia. Ketika beliau menciptakan ilmu fikih, ya ilmu fikih itu sangat berfaedah, sangat bermanfaat, tapi itu bukan ilmu agama. Ilmu usul fikih yang mencetuskannya adalah Imam Syafi'i misalkan, ya tetap yang itu ilmu itu adalah ilmu dunia, karena tidak diajarkan sama Nabi, itu adalah hasil produk dari kebudayaan. Begitu. Sebagai pengurus wilayah NU Jawa Timur, ini kan akhir-akhir ini kan ini Kiai beredar terkait dengan video Pak Gembul. Ya, guru Gembul yang semakin hari itu videonya sepertinya semakin berani tentang NU terutama. Kira-kira Kiai sebagai pengurus NU wilayah Jawa Timur, bagaimana tanggapan Kiai terkait dengan konten-konten beliau, dan bagaimana kita sebagai warga Nahdien untuk menyikapi itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagi saya guru Gembul itu singkatan. Gembul, ya, gemar ngibul. Isinya ngibul semua. Ya. Saya di akun Facebook saya tidak pernah saya nyinggung guru Gembul. Kenapa? Loh, apanya yang mau ditanggapi? Ya. Bicara hadis dia tidak pernah belajar hadis. Belajar fikih tidak pernah belajar fikih. Pernah dipermalukan sama Ustadz Nuruddin. Itu sejak saat itu sudah. Bagi saya ini kalau nanggepi ini berarti justru mendowngrade kita ke level dia. Ya. Oh, enggak belajar fikih, enggak belajar ilmu rijal hadis, enggak belajar. Ini apanya yang mau? Jadi anehnya justru yang seperti itu yang yang followernya banyak. Jadi hari ini saya Mbak di akun-akun saya itu kalau isinya ilmu itu sedikit yang nge-like nge-share. Tapi kalau nyerang seseorang atau nyerang siapa, wah itu termasuk ini ya, termasuk beliau ini juga. Termasuk dulu saya tahu beliau ini cuma agak-agak lupa gimana gitu loh. Ya, karena itu enggak sempat untuk kemudian, karena begitu melihat beliau dengan Gus Baha ya, dengan keluguannya hilang kebencian Ustaz ya. Apalagi beliau di depan Gus Yahya, Anda sudah saya maafkan. Oh, Gus Yahya ketua umum ini. Kalau sudah memaafkan kan di atasnya umumnya ketua ya. Atau kalau Gus Yahya ketua umum, kalau beliau ini ketua yang tidak umum ini ya. Nah, jadi terkait dengan konten-konten yang semacam itu, bagi kita ini kalau ditanggapi justru semakin dia merasa equal dengan kiai-kiai kita. Ya, jadi saya tidak kritikannya hari ini tipis perbedaan antara kritik dengan kebencian. Kalau kritik itu nilainya berbobot, nilainya tinggi, hasil kajian mendalam. Contoh seperti yang oleh beliau Kiai Muhyiddin tadi disampaikan dan saya baru tahu. Itu hari ini Kemenak itu merilis daftar santri kan 1.300.000. Wah, itu sama yang namanya guru Gembul itu dibuat berita besar-besaran. Ini pesantren harus introspeksi, harus siap kritik, wah, macam-macam. Ternyata setelah dapat konfirmasi, karena beliau ini termasuk Dewan Masyayikh, beliau termasuk orang dalam, jadi jalan menuju sukses itu kan ada 3 ya.
jalan sukses itu adalah doa, ikhtiar, dan punya orang dalam. Ya. Ini hanya contohannya. Ya. Jadi setelah beliau sampaikan, yang dimaksud dengan 1.300.000 itu adalah nama santri yang terdaftar dalam Demes, Imes, Emis, nama Imes, Emis. Betul, kata beliau, dari pondok sebesar Sukorejo Salafiyah Syafi'iyah yang 18.000 yang berhasil diinput itu cuma 700. Lirboyo yang 40.000 lebih atau hampir 50.000 hanya 7.000 yang masuk. Ini kan berarti dia itu hanya mengambil mentah data tanpa diolah, tanpa cek lapangan, tanpa konfirmasi, sudah digembar-gemborkan. Itu tambah memalukan bagi saya, tambah meruntuhkan meruntuhkan sisi keilmuannya. Oh, ini hanya sekedar konten, ini hanya sekedar cari follower. Itulah bedanya kiai pesantren dengan yang di YouTube. Di YouTube itu mencari follower, kalau kiai pesantren mencetak leader. Ini kok ngeses semua, kenapa ini? Ya, jadi sekali lagi mereka itu hanya konten. Semakin bagus diserang kontennya, itu semakin melambungkan. Ya, jadi bagi saya, ya itu, kalau saya bertemu dengan hal-hal semacam itu, ya berlaku ayat Quran. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, perkataan mereka apapun tentang pesantren, kita lihat backgroundnya. Oh, dia bukan akademisi, dia bukan peneliti, dia bukan, dia cuma konten saja, ya sudah, salama. Ya. Karena kalimat terakhirnya salam, berarti sudah salam ini maksudnya. Jadi sekali lagi tidak perlu ditanggapi atas mereka yang tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali semua ilmu itu. Tinggal siapa yang akhirnya membuat metodologinya. Nah, untuk menciptakan metodologi ilmu itu ada yang muslim, ada yang non muslim. Yang muslim kita ambil, yang non muslim kita ambil juga. Disebutnya sebagai hikmah. Makanya di abad peradaban di abad kejayaan ini, ngapain Anda mengkritik orang-orang yang mengatakan kebenaran ada kebenaran absolut? Ya, pasti dia akan meyakini bahwa itu kebenaran absolut gitu loh. Naif sekali itu orang-orang yang mengatakan tidak ada kebenaran absolut itu. Anda mengabsolutkan pandangan Anda loh. Tadi kausalitas itu, coba, ayo. Saya juga pengen mengajak kita diskusi secara akal sehat ya. Tapi ada referensi juga gitu loh. Jangan cuma main akal-akalan doang. Ya iya dong, harusnya referensi.